Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan keempat. Nah, ini adalah pertemuan keempat tatap muka daring untuk 10 IPS 1 kayaknya ini yang pertama ya. Karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau hadir kecuali Erlangga. Tapi materi bisa disimak di Classroom, di WhatsApp, atau rekaman YouTube. Oke. Nah, seperti yang kita pelajari minggu lalu pada pertemuan terakhir atau pertemuan ketiga, yang kita bahas adalah faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Nah, sekarang yang kita bahas adalah alasan yang menyebabkan sebuah negosiasi berhasil. Alasannya ya. Oke. Coba baca Erlangga. Yang mana, Pak? Kegiatan 3, kegiatan 2. Kegiatan 2. Menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa negosiasi baru terjadi ketika terjadi kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, partisipan harus menyertakan alasan yang mendukung pengajuan atau penawarannya. Masing-masing pihak harus mampu meyakinkan pihak lainnya bahwa pengajuan atau penawaran yang diajukan dapat atau bahkan harus diterima. Kamu sekarang akan mempelajari alasan-alasan yang digunakan untuk meyakinkan pihak lain dalam bernegosiasi. Bacalah kembali penggalan cerpen HP baru. Sekarang mari kita analisis alasan-alasan yang diajukan Rani pada ayahnya agar ayahnya mau membelikannya HP baru. Oke. Stop. Nah, itu materinya. Jadi di sini ada kata partisipan. Yang dimaksud dengan partisipan ya, pelakunya, tokohnya, orang yang mengajukan penawaran atau orang yang sedang melakukan negosiasi. Oke. Saya tanya dulu Erlangga. Waktu SMP ya, Erlangga bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Waktu SMP Erlangga pernah terlambat pulang ke rumah? Terlambat pulang ke rumah sering, Pak. Pas pulang sekolah. Tapi terlambat. Oh iya, Pak. Pernah? Iya, Pak. Pernah. Waktu kamu tiba di rumah, apakah orang tua bertanya, kenapa kamu terlambat? Pernah, Pak. Alasanmu apa? Kenapa terlambat pulang? Banyak alasannya, Pak. Oke, sebutkan. Bisa saya tahu alasannya? Biasa, Pak. Alasan saya biasa mampir ke rumah teman, Pak. Ya, mampir ke rumah teman. Karena mungkin ada tugas kelompok. Ya. Bisa jadi ya. Nah, jadi bisa jadi, Pak. Jadi kamu pasti memikirkan ya alasan yang mendukung apabila kamu ditanya oleh kedua orang tua atau orang di rumah kenapa terlambat. Ya, saya juga waktu SMA pernah terlambat pulang. Ya. SMP juga, Pak, bisa kemungkinan terlambat pulang, Pak, karena ada tambahan pelajaran, Pak. Ya, betul, tambahan pelajaran yang tidak diberitahu. Nah, itu iya, Pak. Ya, makanya carilah alasan yang tepat. Makanya di sini alasan yang tepat. Karena kapan tidak tepat, bisa saja negosiasi yang kita lakukan gagal. Nah, sama dengan ceritanya cerpen HP baru. Di cerpen HP baru, di situ terjadi negosiasi. Ini sudah dibacakan, sudah dibahas teman-teman.
Di cerpen HP baru itu diceritakan Rani ya, bernegosiasi dengan ayahnya dengan harapan Rani minta dibelikan HP Rani. HP ya, HP untuk Rani. Nah, bayangkan Rani sebelum melakukan negosiasi dengan ayahnya, dia sudah mempersiapkan alasan-alasannya. Selama 4 minggu dia persiapkan ini alasannya. Supaya negosiasinya dengan ayahnya itu berhasil. Dan alhamdulillah Rani berhasil dibelikan HP. Dengan alasan seperti ini. Pertama, Rani mengatakan kepada orang tua bahwa semua teman Rani sudah punya HP. Sehingga mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Sama tadi Erlangga kalau misalnya terlambat pulang, kebetulan bawa HP kan bisa menelpon. Kemudian yang kedua, alasan Rani yang dia persiapkan 1 bulan sebelumnya supaya orang tuanya tergugah hatinya membelikan HP. Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Ya. Alasan yang ketiga Rani membutuhkan HP agar lebih mudah mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah ke tugas di blog. Yang keempat, memudahkan Rani untuk belajar dan berdiskusi dengan teman-temannya. Mungkin di grup WhatsApp atau grup percakapan chat. Nah, keempat alasan inilah yang membuat kedua orang tua Rani sepakat setelah bernegosiasi dengan Rani. Ya, di situ alasannya orang tuanya ya ada juga. Boleh saya belikan HP untuk Rani asalkan HP tersebut dipergunakan ke hal-hal yang positif. Nah, alasan yang disampaikan Rani terbukti mampu mengubah pendirian ayah Rani yang tadinya tidak mau membelikan HP baru untuk Rani. Itu ya ini contohnya. Nah, di tugas 1 juga di situ sudah dibacakan pada pertemuan berikutnya atau kalau sempat nonton. Judulnya itu Terima Kasih Bumia. Ya, di sini Bumia marah-marah, hampir marah karena sudah tiba waktunya dia mengajar, namun masih ada siswa yang belum ganti baju olahraga, ada juga yang masih di kantin, ya, ada juga yang terlambat masuk. Ya, itu diakibatkan karena ya, jam pertama dan kedua itu siswa belajar olahraga dan ulangannya lari mengelilingi stadion sebanyak 2 kali. Siswa kelelahan, siswa kelaparan, siswa kehausan, makanya banyak yang terlambat masuk di kelas. Sedangkan Bumia sudah berada di dalam kelas. Maka dipercayakanlah Lia ya, yang mewakili teman-temannya untuk berbicara ke Bumia. Ya, bagaimana alasannya ya sebentar kita bahas. Ada juga tugas yang kedua, ya, berlatih menyertakan alasan yang tepat untuk menyampaikan pengajuan atau penawaran berikut ini. Ini akan saya bahas. Oke, saya langsung masuk ke pembahasannya. Tunggu saya share materinya. Erlangga masih bisa dengar suara saya? Masih Pak, berarti. Oke. Ini.
Bisa lihat ini? Bisa Pak, bisa. Oke, bisa ya. Nah, di pertemuan pertama itu ada negosiasi antara pedagang dan pembeli, di mana pedagang itu menjual mangganya dengan harga 28.000 per kilo. Ya, sementara ditawar oleh pembeli dengan harga 20.000. Alasan penjual atau pedagang tidak menurunkan harga jualannya, ya ini, barangnya bagus, ya, mangganya itu masak di pohon. Dengan alasan yang kedua, ya, kalau tidak dijual dengan 28.000, maka dia tidak dapat untung. Nah, kemudian alasan pembeli, ya, boleh tetap dia 28.000, tapi harus mangganya dia yang pilih. Ya. Kemudian ada lagi alasannya penjual, pedagang, boleh pilih sendiri, tapi jangan ambil yang besar. Matikan mobil. Iya. Jam berapa? Lanjut. Erlangga masih bisa dengar suara saya? Masih Pak, masih. Oke. Ini tadi yang baru saya bahas. Terima kasih Bumia. Ya. Sekali lagi, ya, itu tadi yang terlambat masuk gara-gara olahraga. Nah, di sini iya Bu. Ini alasannya. Yang pertama, sekali lagi maafkan kami kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Jadi ini Lia mewakili teman-temannya dengan alasan kenapa terlambat masuk belajar. Ada yang masih di kantin, ada yang belum ganti baju ini. Kemudian yang kedua, belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan. Jawab Lia tetap dengan sopan. Kalau boleh kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju biar badan kami segar. Ya, tetap Lia dan teman-temannya mau belajar tapi dikasih waktu. Ya, dikasih waktu 10 menit untuk minum, ganti baju, ya, biar badannya segar. Nah, sekarang kita ke materinya. Ini lagi ada pengajuan minta izin menginap di rumah teman. Erlangga masih bisa dengar suara saya? Masih Pak, masih. Oke, ini Erlangga pernahkah minta izin di rumah kepada orang tua atau orang di rumahnya kalau malam ini tidak menginap di rumah, alias minta izin menginap di rumah teman? Pernah? Enggak pernah Pak. Tidak pernah ya, artinya belum pernah menginap di rumah temannya. Belum pernah Pak. Nah, kalau menginap di rumah famili? Maksudnya Pak? Di rumah keluarga? Kalau rumah keluarga enggak pernah Pak. Pernah? Enggak pernah. Enggak pernah juga? Iya, Pak. Pernah? Enggak pernah Pak. Oke. Kalau acara kegiatan di sekolah misalnya pramuka, PNR, OSIS. Kalau itu Pak pernah. Oke. Apa alasanmu ke orang tua untuk supaya diisikan? Alasannya Pak karena ingin mengikuti kegiatan sekolah Pak. Kegiatan sekolah apa itu? Ya, misalnya pelantikan pramuka, acara pengukuhan. Oke. Waktu ikut pramuka Pak. Apakah orang di rumah mengizinkan? Mengizinkan Pak. Ya, karena alasanmu yang tepat. Oke, kita lihat sebenarnya, kita bahas semua ini dulu. Ada di buku pembahasannya.
Silahkan disimak ya. Coba. Oke, kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, ini tadi contohnya. Minta izin menginap di rumah teman. Apa alasannya? Ya, mengerjakan tugas kelompok. Ya, terus yang kedua, kalau kamu anggota OSIS mau melakukan kegiatan, ya, biasanya menyewa gedung. Apa alasannya? Ya, karena dana dari sponsor kurang, kegiatan banyak sehingga alokasi untuk sewa terbatas. Tapi kalau kita di SMA 2 itu, ya itu tidak ini ya, SMA 2 itu tidak lagi menyewa gedung karena punya gedung sendiri. Kemudian ini pengajuan menuntut kepala desa untuk memberikan izin menggunakan balai RW atau kegiatan Karang Taruna. Yang dimaksud dengan balai itu sejenis gedung, ya, gedung RW. Ya, ini Karang Taruna ingin menggunakannya dan mengajukan alasan Karang Taruna membutuhkan tempat besar untuk berkegiatan. Karang Taruna juga warga RW yang memiliki hak atas penggunaan gedung. Ya, pertemuan rutin sangat penting dilakukan. Kalau di Sidrap itu gedung atau balainya ada gedung masyarakat yang dekatnya Gelanggang Semang Isa, dekat SMP 1. Kemudian ada juga Gerinduan, dekatnya Deking. Mungkin kamu pernah ke sana lewat. Ya. Segala sesuatu yang kita ajukan dalam teks negosiasi harus disertai dengan alasan. Kapan tidak ada alasannya, jangan harap kamu bisa berhasil melakukan negosiasi. Nah, ini lagi. Erlangga dulu naik mobil ke sekolah atau naik motor waktu SMP? Naik motor, Pak. Naik motor. Pernahkah kamu dilarang naik motor ke sekolah? Enggak pernah, Pak. Kalau dari pihak sekolah pernah melarang? Kalau pihak sekolah, anu saja Pak namanya, himbauan. Ya, untuk tidak naik motor ke sekolah. Iya, Pak. Ya, penyebabnya, alasannya, ya mungkin tempat parkir tidak ada. Tapi sekarang banyak parkir luas. Nah, ini poin kedua. Waktu SMP, apakah Erlangga sudah punya SIM? Belum, Pak, baru tahun ini nanti. Ya, belum punya ya. Ya, makanya Belum kapan kamu kedapatan sama polisi, maka ya, kamu kemungkinan besar berurusan dengan polisi. Ya, kedua, mengajukan penawaran kepada ketua RT tentang larangan. Ya, itu tadi, larangan menggunakan gedung lewat jam 9 malam. Ya, mungkin di sekitar gedung itu ada rumah masyarakat, jadi mengganggu jam istirahat. Ya, mungkin alasannya itu. Waktunya tidur masih ada suara-suara yang kedengaran dari gedung. Nah, kalau ini yang kedua, yang terakhir, larangan orang tua mengakses internet pada hari-hari sekolah. Tapi sekarang kebalik. Ini sebelum pandemi ya. Justru hari-hari sekolah, siswa diharuskan mengakses internet. Karena proses belajar dilakukan menggunakan internet. Kapan tidak berinternet, alfa tidak ikuti mata pelajaran. Jadi selalu ada saja alasannya. Kira-kira Erlangga tahu apa bahasa Bugisnya itu alasan? Apa, Pak? Bahasa Bugisnya alasan. Bahasa Bugisnya alasan, Pak. Ya, alasannya. Nah,
Jadi Iya, Pak. segala sesuatu yang berkaitan dengan negosiasi itu ada alasannya. Oke. Nah, karena ini nanti sudah ada tugasnya. Oke, saya jelaskan dulu tugasnya. Nah, carilah satu tes negosiasi di internet, ya, di internet atau buku lain, ya, atau buku lain selain buku yang kita pakai. Karena kalau kamu ambil di buku paket, ya pasti saya tahu. Kemudian tulislah teks negosiasi tersebut pada kertas tebal folio yang akan disimpan pada map plastiknya. Jadi cari kertas tebal folio, ya nanti disimpan di map plastiknya, dibagikan kembali. Kemudian tuliskan analisis teks negosiasi tersebut sehingga berhasil dilaksanakan. Berikut contoh, ya, yang diambil pada teks negosiasi yang ditulis. Jadi analisisnya itu cuma ada 3. Ya, misalnya yang pertama, ya ini faktor penyebab keberhasilan. Ya, misalnya Erlangga, ya, minta izin ke Kalimantan. Nah, ternyata diizinkan. Tuliskan di sini alasan yang disampaikan mampu meyakinkan siapa? Mampu meyakinkan guru, ya, mampu meyakinkan guru memberikan izin ke Kalimantan. Misalnya, jadi ini hanya contoh, jangan persis kayak ini. Jadi alasan yang disampaikan, bisa saya sampai alasan yang disampaikan. Tapi kalau kamu tahu temanya mampu meyakinkan guru, ya kan ada partisipan, tokohnya, pelakunya. Ya, mampu meyakinkan guru untuk memberi izin ke Kalimantan. Bukti kutipan, cari di mana percakapan yang dalam percakapan itu. Pasti ada di negosiasi yang kamu tulis, ada di dalam percakapannya. Kemudian tidak ada unsur memaksa, ya, tidak ada paksaan. Jadi Erlangga tidak ada paksaan ke gurunya. Contoh paksaan, kalau saya tidak diizinkan ke Kalimantan, ya maka saya berhenti sekolah. Itu contoh paksaan. Kesediaan partisipan yang dimaksud dengan partisipan pelaku untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Di sini bisa dituliskan kesediaan Erlangga dengan guru untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Ya, tuliskan lagi di mana percakapannya itu di teksnya. Nah, ini tadi keberhasilannya. Nah, sekarang tulislah alasan pada teks negosiasi yang sudah dibuat sehingga membuat teks negosiasi tersebut berhasil. Nah, kalau ini tadi analisis, ya, faktor penyebab, jadi bedakan faktor penyebab dengan alasan. Sekarang alasan, ya ini contohnya, alasan yang digunakan pada teks negosiasi yang kamu tulis. Oke, ada pertanyaan, Erlangga? Ada, Pak. Ada, ya. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Oke, saya screenshot meskipun cuma berdua. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirabbil pertemuan keempat saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.